Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk kita bisa berada di tempat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Marwati dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Buton. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pembelajaran berbicara. Di sini saya akan membuat video ini untuk membahas terkait materi tentang puisi. Yang pertama, kita ketahui dulu apa itu puisi. Puisi merupakan suatu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair. Dan perasaan pikiran penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang. Dengan imajinasi pengarang ini, dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama juga makna. Selanjutnya kita ketahui lagi puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan liriknya dan baitnya, Biasanya puisi ini berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang indah dan baik sehingga dapat diterima dan enak dibaca. Selanjutnya, kita ketahui lagi ciri-ciri puisi. Puisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berisikan ungkapan, pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Yang kedua itu menggunakan bahasa konotatif. Yang ketiga, terdapat pemadatan segala unsur daya bahasa. Yang keempat, menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama, rima atau bunyi. Yang kelima, dapat dibentuk oleh tipografi. Yang keenam, terdiri dari beberapa bait dengan beberapa baris. Selanjutnya, kita mengetahui lagi jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi berdasarkan itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama, puisi lama, dan yang kedua itu puisi modern. Puisi lama ini masih terikat pada aturan penulisan, sedangkan puisi modern ini tidak terikat lagi dengan aturan tertentu dan bentuknya lebih bebas. Yang pertama itu kita ketahui dulu puisi lama. Puisi lama biasanya menggunakan aturan penulisan yang pada umumnya, seperti menggunakan bacaan EYD atau dan lain-lain. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat puisi lama itu ada beberapa macam. Yang pertama, melihat jumlah kata dalam baris. Kedua, melihat jumlah baris dalam satu bait. Yang ketiga, mempunyai persajakan atau rima. Yang keempat itu banyak suku kata di setiap baris. Yang kelima itu mempunyai irama. Selanjutnya, kita mengetahui ciri-ciri puisi lama itu seperti apa. Yang pertama itu
puisi tidak diketahui nama pengarangnya dalam puisi itu. Yang kedua, penyampaiannya bersifat dari mulut ke mulut seperti sastra lisan begitu. Selanjutnya, terikat dengan aturan penulisan. Jenis-jenis puisi lama ini terbagi atas beberapa. Yang pertama itu pantun, yang kedua syair, yang ketiga talibun, yang keempat mantra, dan yang kelima itu gurindam. Selanjutnya itu puisi modern. Jenis-jenis puisi modern yaitu terbagi atas beberapa. Yang pertama itu puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama itu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujaan. Sedangkan romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Selanjutnya itu puisi lirik. Puisi lirik ini berisi ungkapan perasaan yang tersusun dalam larik-larik dan baris-baris. Puisi lirik ini terdiri dari 3 jenis, yaitu elegi, ode, dan serenada. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka, sementara ode adalah puisi yang berisi pujian terhadap seseorang, suatu hal, atau suatu keadaan. Selanjutnya itu serenada. Serenada merupakan sajak percintaan dapat dinyanyikan. Pada kata serenada ini berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan di waktu senja atau di waktu sore hari. Selanjutnya puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi yang disampaikan oleh penulis untuk memberikan kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik. Selanjutnya itu dalam puisi ini yang termaksud dalam jenis puisi deskriptif yaitu seperti satire, puisi yang bersifat kritik sosial. Selanjutnya itu kita mengetahui itu unsur pembangun dalam puisi. Unsur pembangun dalam puisi itu terbagi atas 2, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Kita ketahui dulu apa itu unsur yang terdapat pada unsur fisik itu apa saja. Yang pertama itu diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dapat menimbulkan imajinasi estetis. Si penyair dalam membuat puisi ini harus mempertimbangkan diksi agar memberikan kekuatan dan daya magis dalam penulisan puisi tersebut. Yang kedua itu imaji. Imaji adalah susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan dan imaji. Imaji yang terdapat pada puisi imaji yang dapat dalam puisi itu menimbulkan khayalan pada pembaca, sehingga pembaca itu seolah-olah merasakan, melihat, dan mendengarkan sesuatu yang diungkapkan oleh penyair, seperti menghayalkan sesuatu yang ada di dalam puisi itu. Selanjutnya, kata konkret.
Kata konkret ini bertujuan untuk menimbulkan imajinasi pada pembaca. Kata konkret ini harus memperjelas isi puisi agar menimbulkan imaji penglihatan, imaji pendengaran, dan perasaan pembaca. Di dalam kata konkret ini selalu berkaitan dengan pengimajian. Selanjutnya itu bahasa figuratif atau majaz. Majaz adalah bahasa yang digunakan untuk penyair. Untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal yang lain. Pada bahasa figuratif ini terdiri atas penyiasan yang menimbulkan makna kias dan pelambangan yang menimbulkan makna lambang. Selanjutnya itu adalah verifikasi. Verifikasi adalah unsur pembentuk keindahan sebuah puisi. Ketika kita membaca puisi, tentu saja kita akan menikmati rima, ritme, dan metrum yang terdapat dalam puisi. Selanjutnya itu tipografi. Tipografi adalah pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan drama. Tipografi ini merupakan bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Halaman yang tidak dipenuhi kata-kata itu seperti tepi kanan, tepi kiri, pengaturan barisnya, hingga berisi puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital atau diakhiri dengan tanda titik, dan pengaturannya itu tidak jelas begitu. Hal-hal yang sangat kita untuk menentukan pemaknaan terhadap puisi itu. Selanjutnya, unsur-unsur batin puisi. Unsur-unsur batin puisi itu yang pertama terdapat tema. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Dan tema itu untuk bisa menentukan untuk membuat puisi. Yang kedua itu rasa atau feeling. Rasa atau feeling pada puisi ini merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam perasaan atau puisinya itu atau terdapat dalam puisinya. Dan selanjutnya itu nada. Nada yang dimaksud ini adalah suatu suasana pada puisi, sikap penyair terhadap pembacanya. Selanjutnya itu amanat. Pada puisi ini amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Selanjutnya kita mengetahui struktur puisi. Struktur puisi itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama, struktur batin. Struktur batin itu adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisannya. Yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Sedangkan struktur batin puisi meliputi tema, amanat, dan sikap penyair. Selanjutnya itu struktur fisik. Struktur fisik adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunannya atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya.
Struktur fisik ini meliputi seperti majas, rima, konotatif, kata berlambang atau pengimajian seperti dapat terlihat. Sekarang saya akan memberikan contoh pada puisi. Di sini saya akan membacakan contoh puisi, yaitu Desaku dengan judul Desaku di Pagi Hari. Kicau burung bersahutan di pagi yang penuh kehangatan, bermain-main di pucuk dan dahan, melengkapi alam dan alam desa penuh keindahan. Udara segar berselimir memasuki sela-sela desa. Hari baru mulai bergulir. Suasana rasa sentosa. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa membahas tentang materi puisi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.